terlebih dahulu dengan talqin jama'i surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. 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 Ya'lamu. Ya'lamu. Ainnya jelas ya, tidak macet seperti hamzah. Ya'lamu beda maknanya. Ya'lamu dengan ya'lamu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. 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 Fa-nya tidak mirip seperti kita mengucapkan F dalam bahasa Inggris gimana? Va, enggak, bukan va, fa. Ada aliran nafasnya. Jadi
tidak ada campuran wawunya ya, dan dengan bibir bawah saja ya. Fa ya, fa ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya-nya ya. Nah, jadi wa nuya tidak. Wa nuyas ya dari tengah lidah. Sekali lagi, ya di sini bukan ya mad yang kita bahas pekan lalu yang keluarnya dari jauh, tapi tadi tengah lidah. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya, tebalkan ra-nya ya. Kita membaca dengan riwayat Hafiz yang ra madmumah itu tafkhim. Jadi bukan wa nuyassiru, wa nuyassiru, tebalkan ra-nya. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Man ghunna ya, tambahkan dengungnya. Ya, jadi tidak cukup mai, itu hanya menahan suara ya-nya. Ya, sambil ditahan ya-nya memanjang gitu ya. Tambahkan ghunnahnya. Ya, antum baru idgham saja, belum bi ghunnah. Ini idgham bi ghunnah. Mai ya, tambah. Sayadzakkaru, ini dua tasydid ya. Tidak dipanjangkan ya-nya. Tidak langsungkan ke dzalnya. Sayadzakkaru ya. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuha al-ashqa. Wa yatajannabuha al-ashqa. Ashqa. Shin dari tengah lidah, nanti kita bahas. Tidak usah mencucu bibirnya. Tidak. Dari tengah lidah. Wa yatajannabuha al-ashqa. Wa yatajannabuha al-ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Wa la yahya. Wa la yahya. Enggak ada. Yahya. Ya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Tu dhamma ya, bukan bal tu ya. Bal tu'thiru, ra-nya tebal, ru. Hayatad dunya, dunya bukan dunya ya.
ya-nya tidak ada gunnahnya. Ya. Nunnya dibaca dengan idhar, jelas. Dun, ya. Artinya membaca dengan jelas ini dipisah antara pengucapan nunnya dengan huruf setelahnya. Jadi tidak diidghamkan. Dunya ini dah. Seperti kita mengucapkan dunia. Jadi dunya tidak. Dunya. Ya. Dunya. Ya-nya murni, tidak ada gunnahnya ya. Tidak terpengaruh dengan nunnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Lagi-lagi ra dhammah, ru ya, tebalkan. Tidak khairu, ru tidak. Ru ya, tafkhim. Kemudian wawu di sini juga idgham bi gunnah. Ya, bukan wawunya, tanwinnya. Run, tanwin bertemu dengan wawu. Diidghamkan kan? Idghamnya dengan disertai dengan gunnah. Khairu, ru. Jadi sambil mencucu suaranya bertumbuh di mana ini? Kedua bibir ini ya, sambil mendengungkan dengan sempurna. Khairu, ya, gitu. Jadi tidak cukup khairu, sama seperti tadi di awal, ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Langsung tebal shadnya. La fi as-su. Ya, jadi tidak dimulai dengan sin dulu. La fi as-su tidak. Langsung ke shad. La fi as. La fi as. Ya, dilatih seperti itu. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Menebalkan shad dengan mengangkat pangkal lidahnya, bukan dengan hanya mencucu bibirnya. Memang di sini dalam keadaan dhammah kita harus mencucu, dhammu syafatain, su. Ya, tidak cukup suhufi, tidak. Angkat pangkal lidahnya sehingga suara itu naik ke atas ya. Su. Ya, bukan su biasa tetapi su. Ya, suhufi. Ya, Ibrahim. Masih ingat baknya? Ya, bukan ibo. Ibo ini tebal, salah, tipis. Ya. Ya, begitu pengucapan kata Ibrahim dalam bahasa Arab. Bukan seperti kita memanggil nama Ibrahim, ya. Ibrahim. Ya, tidak. Ibrahim, ya. Wa Musa, coba. Nah, rata-rata masih di hidung. Wa mu tidak. Murnikan huruf matnya di sini waw, mu dari mulut. Ya. Kalau mimnya memang ada gunnahnya tetapi waw tidak. Ya. Wa Musa. Ya. Musa. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Belum. Wa mu ini di hidung. Ya. Memang ini dari akhir ya. Enaknya diturunkan suaranya. Jadi ketika suaranya merendah masuk ke hidung, merembes ya. Tidak. Tetap dari mulut. Musa.
begitu. Musa. Ya. Berapa panjangnya sin, sa? 2 harakat saja ya. Ya, jangan sampai terbawa menjadi lebih dari 2 harakat. Karena ini apa? Mad tabi'i. Madnya namanya mad tabi'i. 2 harakat saja. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, silakan diulangi bersama-sama dari ayat pertama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Khalaqa. Kha tebal. Ya, bukan kha. Kha. La tipis. Qa tebal. Khalaqa tebal tipis tebal. Ya. Khalaqa. Ya, lamnya dibuka, betul. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Dibuka ya, jadi bukan setengah. Fahada. Da ini imalah. Da. Ya, fathah ya. Silakan. Walladzi qaddara fahada. Bagus. Walladzi akhrajal mar'a. Tebalkan kha-nya. Akhra. Ya. A-nya tipis. Hamzahnya tipis. A. Dan terbuka ya. A. Kha-nya tebal. A. Ya. Akhraja. Ya. Akhraja. Ya, sudah. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusaan ahwa. Tha. Ya, jadi bukan ghuzza, tha. Itu tha ya. Ujung lidah. Faja'alahu ghusaan ahwa. Nah. Tebalkan qafnya. Sanuqu. Jadi bukan sanuqa ya. Sanuqu. Jadi bunyi qafnya tebal, bukan tipis. Sanuqri. Ya, sanuqri'uka. Bukan re. Sanuqri'uka. Re'u. Ri'u. Ya, kasrah dhammah. Ya. Bukan re. Re'u tidak. Ri. Coba ri. U. Sanuqri'u. Ya, ri harus jelas kasrahnya. Sanuqri'uka. Ulangi sekali lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yakhfa fa. Ya, tipis. Fa ya, bukan fa. Tidak ada campuran wawunya ya. Va enggak. Fa. Ya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini ulangi lagi. Ya'lamu. Jadi yang memanjang durasinya ainnya, bukan ya-nya. Ya, sebentar. Yang memanjang apa? Ya, suara ainnya, bukan ya-nya. Ya enggak. Jadi ya-nya pendek saja. Ya'lamu. Ya, begitu ya. Bukan ya'lamu. Ya, jangan dicengkok. Ya. Ulangi. Innahu ya'lamul jahra wa
yakhfa tidak, yakh. Ya, yakh tebal fa. Ya. Yang teliti ya, ulangi. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yang yakhfa betul. Ya'lamu salah lagi. Ya-nya jangan memanjang. Ya'lamu. Ya'lamu. Ya. Lantangkan bunyi ainnya ya, jahr. Ya'lamu. Ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuha al-ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Wa la yahya. Wa la yahya. Ya, bukan Yahya, ya. Yah. Ya. Bukan ya. Tidak setengah. Wa la yahya. Wala yahya. Ya, bukan ya. Ya. Thumma la yamutu. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Sama, taza, za. Bukan setengah tazak, taza. Enggak. Taza. Tazakka. Harakatnya yang sempurna ya. Taza. Qad aflaha. Qad aflaha man tazakka. Ha. Nah, ini sudah dipelajari makhraj halq tengah lidah ha. Ha. Ya. Qad aflaha. Qad aflaha. Lagi-lagi av enggak af. Ya, bukan af. Aflaha. Aflaha. Ya, ha ya. Qad aflaha. Qad aflaha man tazakka. Taza. Jangan lupa dibuka taza. Ya, bukan taza, enggak, taza. Tazakka. Qad aflaha. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wa abqa. Nah, ba-nya tipis. Bukan wa abqa. Abqa tidak. Ab. Tipis. Ab. Ya. Wa abqa. Ahsan. Nah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Enggak, belum. Wa abqa. Ab. Abqa. Ya, tipis ya, ba-nya tidak terpengaruh dengan tebalnya bunyi qafnya. Jadi ba-nya tetap tipis. Ab. Nah, tapi satu lagi jangan dimiringkan. Ab. Ini jadi imalah. Ini sukun. Ab. Jadi hanya bibirnya saja yang membuka. Rahangnya jangan ikut terbuka. Ya. Aba tidak. Ab miring juga tidak. Ab. Abqa. Wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha la fis suhufil ula. Suhuf
ibu. Enggak. Ibra, tipis. Suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu fiik. Ahsantum, masyaallah, barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan memberikan taufiknya untuk bisa melantunkan, untuk bisa mengucapkan huruf-huruf Al-Quran ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini, yaitu kita membacanya dengan tartil sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita sekarang ada di makhrajul lisan. Setelah sebelumnya kita bahas makhraj jauf, rongga tenggorokan dan mulut yang keluar darinya 3 huruf. Ya, 3 huruf. Huruf apa itu? Huruf mad. Ya, huruf mad. Alif yang didahului oleh fathah, waw sukun yang didahului oleh dhammah, dan ya sukun yang didahului oleh kasrah. Itulah huruf mad ya, atau huruf hawaiyah jaufiyah. Kemudian yang kedua, makhraj halq tenggorokan yang terbagi menjadi 3. Hurufnya ada 6. Masing-masing bagiannya ada 2 huruf. Pangkalnya, keluar dari pangkalnya 2 huruf, hamzah dan ha. Dari tengahnya 2 huruf, ain dan ha. Dari ujungnya keluar 2 huruf, ghain dan kha. Sekarang kita masuk ke makhrajul lisan, yaitu makhraj yang paling banyak keluar darinya huruf hijaiyah. Ya. Ada sekitar huruf hijaiyah ada berapa? 29. Dikurangi jauf untuk 1 ya, huruf mad. Kemudian halq 6 huruf. Untuk syafatain 4 huruf. Jadi berapa? Ya. 7 tambah 4 11. Jadi 29 dikurangi 11 ya 18. 18 huruf hijaiyah. Ini berarti sebagian besar huruf hijaiyah itu keluarnya dari makhraj ini, al-lisan. Makhraj lisan yang kita juga mengatakannya lesan. Lesan. Ya. Bahasa Arabnya kan lisan. Bahasa Indonesianya lidah. Lidah atau lesan, ya, lesan. Secara pengucapan artinya secara apa? Lesan. Subhanallah. Ya, dari istilahnya saja, ya. Di dalam bahasa Arab lisan itu ini istilah tersendiri ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lisan ini untuk bahasa. Seperti di dalam surat Asy-Syu'ara ya, bilisanin arabiyyin mubin. Coba buka akhir surat Asy-Syu'ara, akhir surat Asy-Syu'ara ya, kita akan dapati di sana kata lisan. Ya. Atau di surat Yusuf dan Az-Zukhruf, di awal surat Yusuf dan surat Az-Zukhruf ya, Allah berfirman apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Bukan di surat Yusuf ya. Bilisani qaumihi, surat Ibrahim ya. Kemudian lisan sidqin. Banyak ya. Lisan, kata lisan di dalam Al-Qur'an. Oh ya, di surat Asy-Syu'ara ayat 195. Di surat Asy-Syu'ara ayat 195 Allah berfirman apa? Bilisanin arabiyyin mubin. Jadi mulai dari ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Nazala bihir ruhul amin. Ya, yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang dijuluki sebagai Ar-Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin ya. Diturunkan ke dalam hatimu
supaya kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab. Maksudnya lisan Arab dengan bahasa Arab. Jadi bahasa di sini diungkapkan dengan apa? Lisan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya, bahasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dengan lisan, ya. Karena tanpa lisan tidak bisa berbahasa. Ya, karena tanpa apa? Lidah ini maka sulit, karena banyak sekali huruf, ya, 18 huruf sendiri daripada huruf hijaiyah itu keluarnya dari makhraj lisan ini. Khususnya yang ada di ujung. Ya. Yang paling apa ini ya? Istilahnya ujung lidah ini yang paling tajam gitu ya. Ya, dia paling lentur, paling justru disitulah keluar banyak huruf. Ya. Ada satu kata ya yang kalau kita ucapkan itu hampir orang tidak tahu kalau kita mengucapkan kata tersebut. Kalau kita mengucapkan zikir subhanallah, yang melihat mulut saya tahu saya mengucapkan sesuatu kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Ada satu kata yang kalau kita ucapkan orang lain tidak tahu kalau kita mengucapkannya. Apa itu? La ilaha illallah. Ya. Karena untuk mengucapkan la ilaha illallah ini tidak apa? Tidak perlu apa? Monyong-monyong bibir la ilaha illallah gitu ya. La ilaha illallah. Ini banyak menggunakan apa? Makhraj yang ada di dalam ini. Terutama apa? Lidah dan tenggorokan. La ilaha illallah. Ya. Nah, lidah ini selain makhraj huruf yang utama penting ya, ini adalah organ pengucapan yang harus kita jaga. Menjaga lidah ini ya dengan menjaga fisiknya, fisik lidahnya. Tentunya juga dengan menjaganya secara maknawinya. Maksudnya lidah ini kalau terbiasa mengucapkan ucapan yang kotor, maka ketika untuk mengucapkan kalamullah yang suci itu juga akan berpengaruh, sulit ya, gitu ya. Jadi salah satu bentuk penjagaan ya organ pengucapan ini ya kita jaga, kita biasakan untuk mengucapkan kalamullah ya. Karena ya apalagi lidah kita ini ya kadang keluh ya, kaku ya. Tentu ya butuh pembiasaan lidah dan sebenarnya anggota tubuh yang lainnya ya, yang terbiasa untuk melakukan maksiat, maka ketika dibutuhkan untuk melakukan taat berat ya. Sama dengan lidah ini. Lidah ini kan tak bertulang gitu ya. Tapi tajamnya bisa setajam apa? Ya. Hati-hati dengan lidah. Ya. Lidah ini yang kita gunakan untuk membaca kalamullah Al-Quran Al-Karim. Maka salah satu bentuk penjagaannya kita menjaga lidah kita agar jangan sampai ya menggumpat, mencela ya, termasuk ghibah ya, ngomongin ya, saudaranya ya. Kita jaga ya secara maknawi itu agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan lidah kita, lenturkan lidah kita untuk membaca huruf-huruf Al-Qur'an. Nasallallahu taala an yuwaffiqana jami'an. Ya. Lidah ini adalah makhraj yang terbagi menjadi 10 bagian. Kita bagi itu lidah ini ada 10 bagian khusus. Ya. Dimulai dari pangkalnya, di mana di pangkal lidah ini ada 2 huruf, qaf dan kaf. Namun kedua huruf ini sebenarnya memiliki makhrajnya sendiri-sendiri. Qaf ada di pangkal yang atas, maksudnya pangkal yang sejajar dengan apa? Langit-langit yang lunak. Ya. Sedangkan kaf
itu dari pangkal lidah, namun yang sejajar dengan langit-langit antara yang lunak dan yang keras. Ya. Coba kita ucapkan qa, qi, u di dalam ya. Aqu, itu qaf. Sekarang di bawahnya makhraj qaf atau ya sejajarnya dengan langit-langit yang keras di sini ya. Ka, ya, di bawahnya qaf ya. Ka, ki, ku, ak, ya, itu untuk kaf. Nah, jadi ini bagian tersendiri loh ya. Untuk qaf sendiri, dari pangkal lidah yang keluar darinya untuk huruf qaf, ada pangkal lidah yang keluar darinya huruf kaf. Ya. Bedakan antara kedua huruf ini. Jadi perbedaan antara qaf dan kaf itu bukan lagi pada sifat, tapi pada makhrajnya juga. Ya. Berikutnya dari tengah lidah, jim, shin dan ya, 3 huruf. Dari tengah lidah ini ada 3 huruf yang keluar darinya. Dimulai dengan huruf jim. Ini ya. Di sini makhrajnya ja, ji, ju, aj. Ya. Lagi-lagi ini pengucapannya dari sisi sifatnya berbeda dengan c ya. C, ja, ji, ju, aj. Berikutnya sama dari tengah lidah juga ya. Shin, ya. Sha. Jadi bukan sa bukan. Sha. Dari tengah lidah. Shi, shu, ash. Ya. Nah, dari tengah lidah pula keluar darinya huruf ya. Namun bedakan antara ya ini dengan ya mad yang keluarnya dari rongga tenggorokan, rongga mulut. Ini dari tengah lidah. Jadi harus ada tekanan di situ, ada tumbuhannya. Suaranya bertumbuh di tengah lidah. Ya. Bukan ya. Ya, enggak. Ya. Ya. Yi. Yu. Ay. Ayya. Ayyi. Ayyu. Ya, seterusnya. 3 huruf jim, shin dan ya yang keluarnya dari tengah lidah. Ini perbandingan antara makhraj ketiga huruf ini. Jim, shin dan ya yang bukan mad. Ya, sama-sama dari tengah lidah. Nah, ini berikutnya huruf dhad. Huruf dhad ini sekilas kayaknya dari ujung lidah, tetapi bukan sebenarnya. Ini dari sisi lidah. Lihat dari samping seperti itu ya. Ini huruf yang kuat ya. Namun yang kita tekan, bagian lidah yang kita tekan itu bukan ujungnya, sehingga terucap seperti dal tafkhim do ya. Tidak, dari sisi lidah. Perhatikan, sisi lidah ini menempel ke bagian yang dinamakan dengan adras ya, al-ulya, adras al-ulya, atau bisa diartikan dengan gigi geraham atas bagian dalam. Gigi geraham atas bagian dalam ini bisa sebelah kiri, dan itu yang paling mudah, bisa juga sebelah kanan atau dari kedua sisinya. Ini warna biru ini yang ditekan. Jadi sisi lidah ya yang ditekan ya, yang disandarkan itu sisi lidahnya. Adapun ini yang berwarna kuning ini di mana sisi lidah yang menyentuh saja. Jadi ada yang menekan, ada yang menyentuh saja. Begini, ini yang berwarna hijau. Kalau tadi biru ya, ini juga biru daun. Ya, ini yang di mantiqatud dhagti wal ittika. Ini yang ditekan. Ya. Coba. Dha. Bukan to. Dha. Ya. Do tidak, do dari sisi lidah ya, do. Lagi-lagi ini lidah ini tidak menempel ke pipi ya, bukan nempelnya ke pipi, tapi ke gigi geraham atas yang bagian dalamnya. Jadi tidak perlu keluar, wah gitu ya. Wah, ya, nah, ya. Kami dulu juga diajari harus melembung ya, apa namanya, membesar ini pipinya. Enggak, karena di dalam do ya.
Kalau mungkin diperhatikan sini kayak ada getarannya, itu hanya efek saja karena ini sudah kebanyakan kolesterol. Astagfirullah. Alhamdulillah min dzalik. Dha. Dha. Dhi. Du. Am. Nah, dalam keadaan sukun ini ya akan kita rasakan. Jadi suara itu ya bertumpu pada sisi lidahnya, bukan ujung lidahnya. Ya, beda dengan ad. Ya, kalau do itu dal, do itu dod. Ya, bisa dibedakan mana do, mana do. Ya, jelas beda. Saya sengaja bedakan keduanya. Do ini dod berharakat. Baik, berikutnya huruf yang keluar dari sisi lidah, namun ini sisi lidah bagian depan. Kalau tadi kan samping ya, dari pangkal sisi lidah ke ujung sisi lidah. Ini dari yang lidah sisi lidah atau ujung sisi lidah bagian depan. Yang keluar darinya huruf lam. La, li, lu, al. Nah, ujung sisi lidah ini menempel ke bagian ini nih, ya, langit-langit yang dekat dengan ujung langit-langit ya. Al. Ini coba posisi lidahnya perhatikan begini. Al. Di dalam ya. Jadi bukan keluar. Baik. Dua huruf yang keluar dari sisi lidah. Dari sisi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan huruf dhad, kemudian dari ujung sisi lidah huruf lam. Sudah berapa bagian ini? Pangkalnya ada dua, qaf, kaf. Kemudian dari tengah lidah 3 huruf, ya, kemudian dari sisi lidah 2 huruf. Berarti sudah 5 bagian khusus dari lidah ini. Berikutnya ini tinggal yang dari ujung lidah. Ujung lidah ini yang paling banyak. Ujung lidah ini yang paling banyak. Mulai dari huruf ra, nun afwan. Nun dulu. Nun ini di bawah makhrajnya lam. Hanya saja bedanya kalau lam itu dari ujung sisi lidah, kalau nun dari ujung lidah. Apa bedanya ujung sisi dengan ujung lidah? Kalau ujung lidah ini ya ini istilahnya ya, istilahnya. Nah, sebenarnya kalau Imam Sibawai ya itu menjadikan makhrajun lam, nun dan ra ini satu makhraj. Tetapi menurut mayoritas ulama dibedakan antara ketiga huruf ini, masing-masing memiliki makhraj khususnya. Lam sendiri, nun sendiri, ra sendiri. Jadi 3 huruf ini menurut sebagian ulama dijadikan satu makhraj, keluarnya dari apa? Satu makhraj. Tapi menurut jumhur, dan ini yang rajih ya, yang kuat, bahwa masing-masing huruf ini memiliki makhrajnya tersendiri. Ya, untuk lam sendiri, nun sendiri, ra sendiri. Jadi bedakan antara ketiga huruf ini. Walaupun letaknya sangatlah tipis ya, perbedaannya sangat tipis. Coba na, ni, nu, an. Lagi-lagi untuk nun ini ada gunnahnya ya, ada gunnahnya disertai dengan gunnah. Kemudian dari ujung lidah yang keluar darinya huruf ra ya, ra. Nah, ini ada getarannya, ra, ri, ru. Ya, untuk fathah dan dhammahnya tebal, ra, ru. Ya, kalau kasrahnya tipis, ri. Nah, seperti apa sih tampilan dari depannya? Di sini ada semacam celah yang memungkinkan suara itu mengalir ya. Ini dalam pengucapan ra ya, agar tidak bergetar secara berlebihan. Karena getaran ra ini tidak boleh tampak seperti kita mengucapkan r ya, arema malang ini ya, arema gitu kan, ra. Nah, tidak, bukan ra, getarannya ringan ya. Nah, untuk meringankan getarannya ini ada celah di depannya. Begitu kiatnya. Nah, ra sama dengan lam. Lam ada yang tebal, ada yang tipis. Demikian juga ra. Ra juga ada yang tebal, ada yang tipis. Baik. Nah, tebal tipisnya huruf itu ditentukan oleh apa? Oleh pangkal lidahnya. Ya. Ini sama dengan lam tadi.
ya, bukan dengan bibirnya. Jadi bibirnya tidak usah mencucu, ya. Cukup diangkat pangkal lidahnya. Ya. Ro, ya. Bukan ro, ro. Ya. Ya. Ru. Ya. Kalau ru karena dia dhammah ya mencucu, tapi sebenarnya yang menjadikan tebal bukan bibirnya, tetapi apa? Pangkal lidahnya yang diangkat. Nah, berikutnya masih ada 3 bagian khusus lagi dari ujung lidah. Jadi dari ujung lidah sudah berapa bagian khususnya? 2, nun dan ra. Sekarang ada, jadi ujung lidah ini terbagi menjadi 5 bagian. Bagian khusus untuk huruf nun, bagian khusus untuk huruf ra. Sekarang yang ketiga, bagian ujung lidah khusus untuk 3 huruf, ta, dal dan ta. Lagi-lagi posisi ujung lidahnya masih di dalam. Ya, ta, ti, tu, ato. Berikutnya huruf dal, da, di, du, ad. Dal tidak sama dengan d, ya. Da, di, du, da. Ya, da, ya, ditahan suaranya dan nafasnya. Berikutnya ta, ti, tu, at. Ya. Ujung lidahnya di dalam, ya, tidak keluar. Baik. Yang keempat, bagian khusus dari ujung lidah yang keluar darinya 3 huruf yang dikenal dengan huruf shafir, shad, zai dan sin. Mari kita ucapkan sa. Ini lihat ujung lidahnya ke bawah. Kalau tadi kan ke atas, ini sekarang ke bawah, ya. Sejajar ujung lidahnya menempel pada bagian dalam dari gigi seri bawah, ya. Suaranya dialirkan dari antara gigi seri. Sa, si, su, as, ya. Sa, si, su, as, za, zi, zu, az. Ini makhrajnya sama, 3 huruf ini, walaupun pengucapannya berbeda. Yang terakhir, yang kelima, bagian khusus dari ujung lidah yang keluar 3 huruf, dha, dzal dan tha. Mari kita ucapkan, ya. Nah, kalau 3 huruf ini ujung lidahnya keluar sedikit, sehingga menempel antara ujung lidah dengan ujung gigi seri. Gigi seri atas ini, ya. Perhatikan di gambarnya, ya. Keluar ujung lidahnya, ya. Begini, coba semuanya dulu. Ya kan? Dha. Ya, itu dulu. Kuasai dulu. Keluarkan ujung lidahnya. Ya, tempelkan pada ujung gigi seri. Ujung gigi seri itu ininya, ya. Apa? Ujungnya itu di sini, bukan di dalam. Kalau di dalam itu namanya pangkal. Yang itu rawan terucap za nanti, ya. Nauzubillah min astaghfirullahal azim, ya. Ini itu dhi, dha, coba dha, dhi, dhu, av, dha, dhi, dhu, adh, fa, fi, thu, ath. Ya. Jadi dikeluarkan ujung lidahnya. Baik. Demikian, ya, pembahasan huruf-huruf yang keluar dari lidah. Jadi saya simpulkan kembali, ada berapa? 10 bagian khusus di dalam makhraj lisan ini. Yang pertama, bagian khusus dari pangkal tenggorokan, pangkal lidah yang keluar darinya huruf qaf. Bagian khusus dari pangkal lidah yang keluar darinya huruf kaf. Kemudian bagian khusus yang ketiga, tengah lidah yang keluar darinya 3 huruf, jim, shin dan ya. Kemudian dari sisi lidah yang keluar darinya huruf dad, ya, sisi lidah. Kemudian yang kelima, sisi lidah yang keluar darinya huruf lam. Berikutnya ujung lidah terbagi menjadi 5. Yang pertama, bagian khusus ujung lidah yang keluar darinya huruf nun, kemudian ra, kemudian 3 huruf ta, dal dan ta, kemudian 3 huruf lagi sad, zai dan sin, dan yang terakhir 3 huruf dha, dzal dan tha. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.